Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita akan belajar tentang materi fotosintesis di mata pelajaran IPA kelas 5 semester 1 ya, anak. Nah, sebelum kita memasuki media pembelajaran ini, terlebih dahulu kita mengetahui refleksi tentang materi yang akan kita pelajari. Nah, di sini tumbuhan hijau merupakan makhluk yang dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan hijau merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Nah, bagaimana tumbuhan hijau membuat makanan sendiri? Nah, kali ini kita akan mempelajari bersama ya. Untuk mempelajari dengan media pembelajaran ini, kita mengklik gambar pintu ini. Nah, di sini ada kompetensi, materi, tes, dan profil. Nah, kompetensi ini kita hari ini akan belajar tentang memahami cara tumbuhan hijau membuat makanan. Terus, Kadinya mengidentifikasi cara tumbuhan hijau membuat makanan dengan indikator sebagai berikut. Nah, sudah ya. Kalau sudah memahami tentang standar kompetensi, kita kembali ke menu utama. Kita klik sini. Kita masuk ke materi. Kita mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita nantinya akan masuk ke menu tes untuk mengukur hasil kemampuan kita. Nah, materinya ada apa saja? Materinya ada pendahuluan tentang fotosintesis, proses fotosintesis, faktor penentu kecepatan fotosintesis, dan tempat menyimpan cadangan makanan. Kita masuk yang pertama ke materi pendahuluan fotosintesis. Kita klik ya. Nah, tumbuhan hijau merupakan makhluk yang dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan hijau merupakan sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Nah, bagaimana tumbuhan hijau membuat makanannya sendiri? Nah, di sini ada proses fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Pada proses ini memerlukan bantuan sinar matahari. Nah, fotosintesis itu terjadi di struktur khusus pada sel daun yang disebut kloroplas yang mengandung klorofil. Klorofil itu merupakan pigmen hijau yang menyerap energi dari cahaya matahari. Nah, selama proses fotosintesis ini, energi yang diserap ini digunakan untuk mereaksikan karbon dioksida dengan air, sehingga membentuk gula glukosa sebagai sumber energi bagi seluruh tumbuhan. Nah, produk sisanya atau akhirnya nanti berupa oksigen yang dilepaskan ke udara yang biasanya kita hirup sehari-hari. Nah, untuk masuk ke materi selanjutnya kita klik yang ini, yang icon ini ya. Kita masuk ke proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini merupakan proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau yang memerlukan bantuan sinar matahari. Prosesnya sendiri yang memerlukan matahari, klorofil, air, dan karbon dioksida itu air diserap oleh akar dari dalam tanah, terus air dari akar menuju daun, terus karbon dioksida diserap dari udara oleh daun melalui mulut daun atau stomata. Nah, pada proses ini energi yang diserap ini menggunakan karbon dioksida dengan air sehingga membentuk gula glukosa sebagai sumber energi bagi seluruh tumbuhan. Produk sisanya oksigen yang dilepaskan ke udara. Seperti ini ya proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Nah, kita bisa ngeklik gambar ini. Terus melalui proses ini air dan karbon dioksida diubah menjadi karbohidrat atau glukosa, terus dan oksigen dengan bantuan energi cahaya matahari. Dari reaksi fotosintesis tersebut dapat diketahui bahwa proses fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan oksigen secara alami. Nah, proses ini hanya berlangsung pada siang hari karena proses ini memerlukan cahaya matahari karena merupakan sumber energi utama pada proses fotosintesis. Dan oksigen yang dikeluarkan merupakan
menghasilkan oksigen melalui mulut tumbuhan atau yang disebut dengan stomata yang digunakan oleh manusia dan hewan pada proses pernapasan. Nah, oleh karena itu pada siang hari apabila kita sedang duduk di bawah pohon yang daunnya hijau dan rindang, kita merasakan sejuk karena kita banyak tersedia oksigen hasil fotosintesis gitu ya. Nah, ini untuk prosesnya ada sebuah percobaan antara daun yang ditutupi aluminium foil dan daun yang terbuka atau tidak tertutup apa-apa. Nah, seperti ini ya penampakannya. Warnanya ungu gelap pada akhirnya. Sedangkan yang ini warnanya terang kalau yang ditutupi aluminium foil. Nah, dapat disimpulkan daun yang tidak tertutup kertas karbon telah mengalami fotosintesis dan menghasilkan glukosa atau amilum, sehingga setelah dimasukkan larutan lugol berwarna ungu. Sedangkan daun yang tertutup kertas karbon tidak mengalami fotosintesis sehingga tidak menghasilkan glukosa atau amilum, sehingga setelah dimasukkan ke dalam larutan lugol berwarna pucat atau transparan gitu. Dari sini sudah dipahami ya. Kita masuk ke materi berikutnya, faktor penentu kecepatan fotosintesis. Nah, di sini faktor penentu kecepatan fotosintesis itu ada beberapa. Yang pertama ada cahaya, konsentrasi karbon dioksida, dan suhu, kadar air, kadar fotosinta, dan tahap pertumbuhan. Nah, kembali lagi ke menu materi, kita ke materi tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, di sini sudah dijelaskan ya tempat-tempat menyimpan makanan atau cadangan pada tumbuhan hijau. Nah, ada di umbi, terus biji, batang, dan buah. Nah, dari sini sudah bisa dipahami ya. Terus kita kembali lagi ke menu materi. Karena sudah kita pelajari semua, kita kembali ke menu utama. Nah, kita masuk ke tes untuk mengukur kemampuan kita setelah mempelajari materi ini. Sebelumnya, kita harus mengisi terlebih dahulu nama siswa, nama sekolah, dan kelas. Misalnya nama siswa Ani, nama sekolah SD Sukamaju, terus nama identitas kelasnya kelas 5. Oh iya, ini huruf kita isi huruf kapital ya. Ani. Nah, kalau sudah, kita klik tombol ini, tombol let's go untuk masuk ke tes. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaannya. Jika ada soal, kita harus menjawab. Misal kita menjawab A, kita klik yang A dan seterusnya. Seperti itu, bisa dipahami ya. Terus kita masuk. Nah, di sini kita harus mengisikan username dan password. Di sini username kita adalah rumah belajar kita dengan passwordnya juara, kapital semua. Nah, kalau sudah, kita klik login. Nah, sebagai contoh saja ya, untuk mengisi soal kita jawab apa saja, maksudnya sesuai dengan kalian. Kalau sudah, klik berikutnya.
Misal saja ini jawabannya, klik berikutnya. Dan seterusnya ya, itu sebagai contoh. Seterusnya. Nah, di sini kita akan mengetahui hasilnya. Ani kelas 5 SDN Sukamaju menjawab dengan salah 9, jumlah benar 1 dengan nilai 10. Nah, di sini kalau kita mau ulangi, kita klik yang ulangi ini. Kalau kita mau kembali ke menu utama, kita kembali ke menu utama seperti itu. Nah, untuk ini profil pencipta. Di sini ada ibu sendiri seperti ini. Nah, sekian ya video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.